Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sabana. Saya merupakan mahasiswa semester 4. Eh, Saat ini saya berkuliah di eh, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tanjung. Jadi di sini saya itu akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dan para pemuus Pancasila. Dan ini juga merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas pada mata kuliah materi dan pembelajaran PPKN di SD. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja itu kita lanjut ke sejarah singkatnya. Di mana sejarah singkat Pancasila itu kan dirumuskan dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat dengan BPUPKI, di mana itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini tujuannya itu untuk membahas dasar negara yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya itu ada tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, di mana Muhammad Yamin itu mengusulkan dasar negara secara tertulis dan lisan pada 29 Mei 1945 dengan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Tokoh yang kedua yaitu ada Supomo, di mana Supomo ini menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau menekankan pentingnya persatuan dan musyawarah dalam membangun negara. Nah, tokoh yang ketiga yaitu ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu memberikan usulan pada tanggal 1 Juni 1945. Usulannya itu tentang filosofis yang dikenal sebagai filosofi Gonsley, yang itu menekankan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Selanjutnya itu ada usulan dasar negara Muhammad Yamin. Di mana Muhammad Yamin ini mengusulkan ada 5. Yang pertama itu ada peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Selanjutnya itu usulan dasar negara menurut Supomo. Supomo juga mengusulkan 5 usulan. Yang pertama itu persatuan atau yang dikenal dengan unitarisme, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya itu tokoh ketiga yang mengusulkan yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu mengusulkan ada 5 juga, yaitu tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya itu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam naskah Piagam Jakarta itu rumusan Pancasila dicantumkan pada alinea keempat yang berbunyi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sebelum Pancasila itu disahkan dalam konstitusi, tepatnya pada eh, tempatnya pada Pancasila itu kan ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh PPKI dalam sidang pengesahan UUD 1945. Rumusan Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini berbeda dengan sila pertama yang terdapat di Piagam Jakarta. Jadi gini, Indonesia itu terdiri dari banyak agama, sehingga pada yang di Piagam Jakarta itu kan hanya dijelaskan bahwa itu kewajiban bagi syariat syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi di Piagam Jakarta itu kan itu sila pertama hanya berfokus kepada yang beragama Islam, tetapi di naskah pembukaan UUD itu berfokus pada ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian saja penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.